Tahapan pemilu 2019 akan memasuki babak baru. Hari ini KPU dijadwalkan menggelar rapat pleno penetapan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden. Ada yang menarik pada Pilpres 2019 nanti, yakni pada para kandidat Pilpres yang serupa di tahun 2014. Joko Widodo akan kembali bertarung dengan Prabowo Subianto dan berkaca dari tahun 2014 lalu, Pilpres kali ini diharapkan jauh dari isu SARA dan juga kampanye hitam serta tudingan kecurangan. Bagaimana kemudian Pilpres kali ini jauh dari tudingan kecurangan seperti yang terjadi di tahun 2014 lalu, termasuk juga polarisasi yang terjadi di masyarakat karena rival lama akan kembali bertemu. Saya akan tanyakan langsung dengan narasumber yang sudah bergabung bersama saya di studio. Ada pengamat politik, analis politik M. Kodari. Selamat pagi, Mas Kodari. Selamat pagi, Bayu. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Jadi tanpa mendahului KPU yang nanti akan menggelar rapat pleno dan menetapkan calon Pilpres nanti, ini kan sudah bisa dipastikan 99,9% akan kembali berhadapan Prabowo Subianto dengan Joko Widodo. Artinya apakah bisa ditafsirkan atmosfer yang sama akan otomatis akan berulang kembali tahun depan, tahun ini? Jadi yang pertama saya sepakat bahwa hampir bisa dipastikan dua pasangan ini ya, karena berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, proses pencalonan itu kemudian tidak berujung pada penetapan kalau ada masalah kesehatan. Itu terjadi misalnya pada tahun 2004 yang lalu ketika ada satu pasangan, waktu itu Gus Dur, Abdurrahman Wahid dengan Marwah Daud Ibrahim tidak jadi atau gagal antara lain karena kesehatan. Problem yang lain yang bisa terjadi adalah apabila kandidat tersebut tidak cukup memenuhi persyaratan. Tetapi itu kan sudah kelihatan dari awal. Jadi kalau kita lihat pasangan Jokowi Kiai Ma'ruf, kemudian Prabowo dengan Ustadz Sandi, Kiai Sandi, ulama terakhir ya, itu juga dukungan partainya sudah jauh dari cukup. Jadi saya kira insya Allah tanpa mendahului dua pasangan ini akan ditetapkan. Nah, bagaimana pola pertarungannya? Memang ini pasangan istilahnya serupa tapi tak sama ya. Serupa karena calon presidennya pertama-tama ada dua, 2014 cuma dua gitu ya. Tadi ada spekulasi akan menjadi tiga, tapi tidak jadi tiga, cuma dua. Kemudian calon presidennya juga persis sama, jadi orangnya masih sama, satu Jokowi, dua Prabowo Subianto. Jadi overall kalau menurut hemat saya dan pengalaman kita selama ini, dengan calon presiden yang sama, maka kemudian boleh dibilang sebetulnya 70%, 80% itu akan sama pertarungannya, karena memang fokus perhatian masyarakat biasanya pada calon presiden. Yang berbeda tentu saja adalah pasangan wakil. Dulu Pak Jokowi dengan Pak JK, sekarang dengan Kiai Ma'ruf, kemudian Prabowo dulu dengan Hatta Rajasa, dekat sekarang dengan Sandiaga Uno. Sebetulnya kalau lihat profilnya Sandiaga Uno, latar belakangnya mirip dengan Pak Hatta. Pertama latar belakang pengusaha. Pak Hatta itu dasarnya seorang pengusaha loh. Juga, tetapi pengalaman Pak Hatta di partai politik memang lebih panjang dibandingkan dengan Sandiaga Uno. Beda yang lain adalah Sandi relatif lebih muda dibandingkan dengan Pak Hatta. Nah, kalau bicara wakilnya Pak Jokowi, ya Pak Yusuf Kalla itu latar belakangnya pengusaha, politisi, tetapi ada miripnya dengan Kiai Ma'ruf. Ya, ini Pak JK itu punya jaringan yang kuat di kalangan santri ya, Nahdlatul Ulama, kemudian dengan HMI, Dewan Masjid juga. Dewan Masjid. Nah, Kiai Ma'ruf ini ulama tulen, ya memang karirnya beliau itu betul-betul ulama dari awal karir, kemudian pernah juga jadi politisi, tapi sampai saat terakhir posisi beliau adalah ketua MUI. Jadi kalau melihat konstelasi ini, menurut saya kalau kita bicara peta pertarungan secara keseluruhan, itu mungkin 70% sama lah. 70% sama. Jadi misalnya begini, kalau kita bicara provinsi, dari provinsi yang ada di Indonesia tahun 2014 pasangan Jokowi dengan JK itu kalah di 10 provinsi. Nah, saya kira polanya di beberapa provinsi masih sama lah. Sumatera Barat kemungkinan Pak Jokowi masih kalah dengan Prabowo. Walaupun kemarin juga sudah ada 10 wakil wali kota dan bupati yang mendeklarasikan untuk. Nah, itu kejutan. Itu kejutan. Saya terus terang surprise bahwa bisa ada bupati sampai 10 daerah, 10 orang bisa mendeklarasikan dukungan kepada Pak Jokowi. Karena kita tahu bahwa kekalahan Pak Jokowi paling besar di tahun 2014 itu adalah di Sumatera Barat. Angkanya 80 lawan 20. 80 untuk Prabowo dan 20 untuk Pak Jokowi. Tapi mungkin ada pergeseran dinamika di Sulawesi. Jadi di Sulawesi. Tapi di Sumatera Barat akan secara otomatis mengerek juga suara pemilih tidak? Belum tahu. Karena bupatinya belum juga tahu. sudah. Biasanya begini,
biasanya begini, kalau ada tokoh yang berpengaruh terhadap konstelasi di lapangan, biasanya menurut pengalaman yang paling kuat pengaruhnya itu justru bukan artis, bukan tokoh-tokoh yang tetapi justru adalah kepala daerah. Kepala daerah. Kenapa ya? kepala daerah? Karena kepala daerah itu sudah teruji dan terbukti. Mereka terpilih melalui pertarungan dan mereka terpilih karena mereka mendapatkan dukungan dari mayoritas masyarakat atau pemilih di daerah tersebut. Walaupun berputar. Bagaimana maksudnya berputar? Walaupun berputar dari partai ini diusung oleh kepala daerah ini diusung oleh siapa, partai siapa, kemudian nanti di pilpres. Begini, kalau kita bicara pengaruh kan bicara tokoh, ya tokoh itu orang yang memiliki pendukung atau pengikut bahkan gerbong. Nah, kepala daerah itu sudah pasti punya pengikut, pasti punya pendukung. Akan diikut. Karena Jadi dia pernah linear, dicoblos, dia pernah dicoblos. Dan sangat terukur. Jadi berapa persen pendukungnya itu kelihatan dari hasil pemilu. Ada yang menang 30%, ada yang menang 50%, ada yang menang dengan angka 70% dan seterusnya. Tetapi kalau tokoh-tokoh yang lain kan tidak ada batu uji yang betul-betul nyata begitu. Jadi memang sangat menarik adanya dukungan dari 10 bupati dan wali kota di di Provinsi Sumatera Barat, karena memang kalau boleh dibilang ada daerah yang paling panas buat Jokowi itu adalah Sumatera Barat. Per hari ini adalah Sumatera Barat. Jadi kemungkinan besar linear begitu ya, mengikuti kepala daerahnya. Tentu ya? Untuk pastinya nanti kita lihat hasil survei ya. Apakah kemudian dukungan dari para bupati ini akan diikuti atau punya pengaruh terhadap bisa dukungan dilihat pemilih di Sumatera Barat. bulan ke depan nanti ya. Sebentar Mas Ko, dari kita lihat dulu ada tanggapan dari Presiden Joko Widodo yang mengingatkan semua pihak tentang pesta demokrasi yang segera dimulai saat ini. Pemilu dan Pilpres sebagai bagian pesta demokrasi tentu tidak boleh menyebabkan persatuan sesama saudara sebangsa terpecah belah. Ya, kepada kita semuanya untuk terus merawat, menjaga persatuan, kesatuan, kerukunan, persaudaraan di antara kita sebagai saudara sebangsa dan setanah air. Jangan sampai karena pesta demokrasi setiap 5 tahun, entah itu yang namanya pilihan bupati, pilihan wali kota, pilihan gubernur, atau bahkan pilihan presiden, kita menjadi retak dan merasa tidak sebagai saudara lagi. Inilah kekeliruan yang sering terjadi. Silakan mau berbeda pilihan, ya nggak apa-apa. Pilihan bupati berbeda, nggak apa-apa. Ini pesta demokrasi. Pilihan gubernur, nggak apa-apa berbeda. Tapi jangan sampai tidak saling menyapa antar teman, tidak saling sapa antar tetangga, tidak saling sapa antar kampung. Ada. Iya, ini sedikit terpotong, tetapi ini konteksnya Presiden juga sedikit menyindir apa yang terjadi 2014 lalu, bahkan masih terbawa sampai sekarang begitu loh, belum selesai polarisasinya. Tapi saya melihat, akan diteruskan atau bagaimana tuh? Mungkin ada upaya untuk meneruskan polarisasi itu karena ada pihak-pihak yang merasa diuntungkan oleh polarisasi tersebut, dan ya saya kira pengalaman Pilkada Jakarta 2017 membuat pihak-pihak yang menilai atau merasa bahwa itu akan memberikan keuntungan itu mendapatkan justifikasi. Karena di tahun 2014 boleh dibilang gagal ya menggunakan isu-isu SARA, tapi di tahun 2017 itu berhasil mencapai tujuan akhirnya, yaitu mengalahkan nah ini menarik ya, gagal di 2014. Akan tetapi menurut saya ternyata ada perkembangan yang cukup menarik ya. Pengalaman Pilkada 2018 ternyata tidak meneruskan, relatif tidak meneruskan di 2017 gelombang SARA itu relatif tidak berhasil diteruskan, terutama di daerah-daerah yang dianggap rawan punya potensi untuk munculnya isu SARA pada skala nasional. Kalimantan Barat isu SARA agak muncul, tetapi karena provinsinya kecil dan jauh itu tidak menjadi isu nasional. Pada tahun 2018, provinsi yang paling potensial untuk melahirkan gelombang isu SARA atau sentimen SARA pada skala nasional itu adalah Jawa Barat, begitu. Tetapi di Jawa Barat tidak terjadi. Salah satunya adalah karena konstelasi calon yang ternyata saling silang, begitu. Jadi tidak ada lagi calon-calon yang latar belakangnya itu ekstrim, sehingga kemudian dengan mudah dijadikan sasaran tembak, begitu. Ridwan Kamil misalnya sebagai pemenang, dia punya wakil itu adalah UU Ruzhanul,
yang notabene dari P3, kemudian juga latar belakangnya adalah santri. Nah, ini membuat konstelasi yang ada relatif lebih cair. Nah, saya melihat pola pilkada ini sekarang terjadi pada di Pilpres. 2019 Di 2019 ini, misalnya Pak Jokowi ya, wakilnya siapa? Wakilnya adalah Kiai Maruf Amin, seorang ketua MUI begitu. Nah, sebaliknya Prabowo wakilnya siapa? Sandiaga Uno. Tadinya diperkirakan atau diduga Pak Jokowi akan mengambil wakil yang notabene adalah bukan santri.